Pada sesi teka-teki kali ini, aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika buat nemenin kalian yang lagi sekolah online, guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari, ada seorang pria pemilik perusahaan bernama Andri, guys. Ia mau berangkat ke kantor karena ada sesuatu yang penting banget. Saat sore hari, ada seorang karyawan yang berteriak minta tolong karena ia melihat bosnya Andri sudah tewas terbunuh di ruangannya tuh. Gak lama kemudian, polisi pun datang untuk menyelidiki kasus ini. Polisi pun mencurigai 3 orang karyawan yang bertemu sama Andri pada hari itu. Tapi ketiga orang itu mengatakan kalau ketiganya nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Juna mengatakan, saya nggak tahu apa-apa soal kejadiannya, Pak. Soalnya tadi saya baru-baru aja masuk ke ruangannya Pak Andri. Tapi saat aku masuk, aku kaget banget karena melihatnya udah tewas terbunuh di lantai. Wahyu satpamnya mengatakan, terakhir aku ketemu sama Pak Andri tadi siang saat jam makan siang, Pak. Ia minta tolong sama saya untuk membelikannya makanan di dekat kantor. Setelah itu aku berjaga lagi di sini dan sampai sekarang aku belum melihatnya lagi. Dini, sekretarisnya, mengatakan, yang aku tahu hari ini Pak Andri emang lagi sibuk banget, Pak. Sebelum kejadian, aku mendengar Pak Andri lagi marah-marah sama si Juna. Karena Juna sering banget telat dan setahu saya ia udah mau dipecat. Dari ketiga pernyataan karyawan tadi, menurutmu siapa pelakunya ya? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah karyawannya si Juna, guys. Karena kalau kamu dengar pernyataan dari sekretarisnya, sebelum kejadian itu Pak Andri lagi marah-marah sama Juna dan mau memecatnya. Si Juna berbohong kalau ia baru masuk ke ruangannya Pak Andri ya. Mungkin ia bohong karena takut ketahuan dan mau menuduh orang lain. Hayo, kali ini kamu jawabnya apa nih? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari, ada seorang pria kaya bernama Arif yang baru aja pulang dari luar kota tuh. Ia capek banget dan cuma mau istirahat aja di rumah. Tapi saat ia masuk ke dalam kamar, ia kaget karena seluruh perhiasan dan uang yang ada di dalam berangkasnya udah hilang. Arif langsung memanggil istrinya dan bertanya, sayang, kemana semua perhiasan dan uang yang kita letakkan di dalam berangkas? Istrinya mengatakan, aku juga nggak tahu sayang. Semenjak kamu pergi, aku cuma melihatnya kemarin masih ada. Dari tadi pagi aku ke rumah ibuku, dan saat aku pulang tadi aku melihat ada yang masuk ke kamar kita, tapi aku nggak tahu siapa orangnya. Karena kesal, ia pun langsung mengumpulkan 3 orang yang juga ada di rumahnya. Pembantunya mengatakan, dari tadi pagi aku lagi sibuk banget buat beres-beres rumah dan memasak, Pak. Soalnya ibu menyuruhku karena ia bilang kalau bapak udah mau pulang. Jadi mana mungkin aku mencuri barang yang ada di kamarmu. Supirnya bilang, hari ini aku emang lagi di rumah dan gak kemana-mana, Pak. Tapi aku lagi sibuk untuk ngecek dan membetulkan mobilmu. Aku juga mana berani buat masuk ke dalam kamarmu. Mungkin ada maling yang mau mencurinya, Pak. Istrinya mengatakan, mana mungkin aku yang mencurinya sayang, perhiasanmu kan juga perhiasanku juga. Lagi pula kan aku juga udah bilang kalau dari pagi aku main ke rumah ibuku dan aku juga baru pulang ke rumah ini. Kalau menurut kamu siapa sih pelakunya? Coba jawab cepat dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Jadi jawabannya adalah supirnya tuh. Karena istrinya Arif mengatakan kalau ada orang yang masuk ke dalam kamar. Dan kalau kamu teliti, di meja samping berangkasnya ada kunci mobil yang ketinggalan tuh. Mungkin karena panik ia jadi lupa dan kuncinya jadi tertinggal ya. Kalau kamu bisa jawab benar, kamu pasti orangnya teliti banget nih. Teka-teki ketiga.
Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Sophie yang lagi kepengen banget makan makanan yang enak-enak tuh. Gak lama kemudian ia memutuskan buat langsung pergi ke sebuah restoran. Saat selesai makan ia pun kenyang dan ngerasa seneng banget. Tapi pada saat dia mau bayar dia baru sadar kalau dompetnya udah dicopet orang guys. Ia pun langsung melapor ke petugas keamanan dan mengatakan, "Dompet saya ada yang mencuri pak, dan saya mencurigai ada 3 orang yang dari tadi ada di dekat saya." Petugasnya mengatakan, "Baik bu, saya akan panggil ketiga orang itu ke sini." Setelah ketiga orang itu datang, petugas pun langsung bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini dari tadi?" Orang pertama bilang, "Aku nggak tahu apa-apa soal kejadian kehilangan itu pak. Orang dari tadi aku ada di restoran ini. Aku masih ada di sini karena emang masih ada pesananku yang belum jadi. Jadi aku masih menunggunya sampai sekarang." Pelayannya mengatakan, "Aku bekerja sebagai pelayan di restoran ini pak. Emang sih tadi aku lewat mejanya wanita itu, tapi aku nggak mencuri dompetnya. Soalnya setelah wanita itu memesan makanan gak ada lagi orang lain yang pesen makanan pak. Jadi aku lagi lumayan santai." Orang ketiga mengatakan, "Saya pemilik restoran ini pak. Aku baru aja datang ke restoran ini dan kaget banget mendengar kalau ada yang kecopetan. Tadi aku datang ke meja itu karena cuma mau bertanya gimana rasa makanannya dan pelayanan di restoran ini. Kalau menurut kamu dari ketiga orang tadi siapa ya pencurinya? Jawab cepat selama 5 detik ya guys." Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi jawabannya adalah orang pertama tuh, karena ia mengatakan kalau lagi nunggu pesanan. Tapi pelayannya bilang kalau nggak ada pesanan lagi, dan harusnya ia nggak boleh merokok karena di restoran itu ada larangan buat merokok. Mungkin karena panik, ia jadi nggak sadar ya guys. Teka-teki keempat. Pada suatu hari di sebuah kota yang cuacanya lagi panas banget, tiba-tiba seorang polisi mendapat telepon dari seorang wanita yang mengatakan kalau suaminya meninggal karena kebakaran. Suaminya nggak selamat karena lagi tidur di kamar. Karena kebakaran yang besar itu, si suami pun nggak terselamatkan guys. Tapi polisi masih merasa ada yang janggal dan langsung memanggil 3 orang yang selamat dari rumah itu. Pembantunya mengatakan, "Aku kaget banget saat kebakaran terjadi pak. Soalnya kebetulan saya lagi ngepel lantai di ruang tamu. Jadi saat kebakaran saya langsung kabur keluar rumah dan gak kepikiran buat nyelamatin orang lain." Anaknya mengatakan, "Aku juga tadi kaget banget pak ngeliat si Mbak langsung berteriak dan berlari. Tadi aku lagi main PS dan cuma ada aku dan Mbak di ruang tamu. Karena ngeliat si Mbak kabur keluar, jadi aku langsung ikut kabur keluar rumah." Wanita yang melapor mengatakan, "Aku udah menjelaskannya ke Pak Polisi tadi. Saat kejadian aku lagi asik nonton TV di ruang tamu pak. Aku juga nggak sempat untuk menyelamatkan yang lainnya." Dari pernyataan ketiga orang tadi, polisi pun langsung menangkap si wanita. Menurut kamu kok bisa kayak gitu ya? Coba jawab dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Hayo, kamu bisa nebak gak? Jadi ternyata si polisi melihat kalau wanita telah berbohong karena ada korek api di tangannya tuh. Mana mungkin ia megang korek api sambil nonton TV ya? Mungkin karena panik, dia jadi lupa membuang koreknya ya guys. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang lagi menyamar. Dari kedua orang itu, menurut kamu yang mana sih penjahat asli? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa dong cepet-cepetan kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba
Coba kasih tahu kita di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu.